Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bahwa teradu memaksa melakukan hubungan badan, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 dilaksanakan kegiatan BIMTEK PPLN di Den Haag. Pada kegiatan tersebut teradu hadir pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menginap di Hotel Van der Valk Amsterdam, Belanda. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023 pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya pengadu terus menolak namun teradu terus memaksa. Saya ulangi, namun teradu tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Itu tadi pembacaan putusan sanksi oleh Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hedi Lugito, mengenai pemberhentian Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU. Dalam sidang yang digelar pada Rabu 3 Juli 2024 itu, Hasyim dinyatakan melanggar etik karena melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan yang merupakan panitia pemilihan luar negeri Den Haag, Belanda. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bukan kali ini saja dilakukan oleh Hasyim. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali dilaporkan ke DKPP. Lalu bagaimana profil dan sepak terjang Hasyim Asyari? Hasyim Asyari lahir di Pati, Jawa Tengah pada 3 Maret 1973. Berdasarkan keterangan dari laman resmi KPU RI, ia menamatkan pendidikan sarjana hukum di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto pada 1995. Hasyim kemudian melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar Magister Sains Bidang Ilmu Politik pada 1998. Ia pun tercatat sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak 1998. Hasyim juga mengajar di program Dokter Ilmu Kepolisian, STIK, dan Lemdiklat Polri Jakarta sejak 2016. Lalu pada 2012, ia meraih gelar doktor di bidang sosiologi politik University of Malaya. Di tahun yang sama, pria berusia 51 tahun itu menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden SBY. Hasyim telah menjabat sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027 sejak Selasa 12 April 2022. Pemilihannya dilakukan melalui rapat pleno komisioner KPU di kantor KPU RI, Jakarta. Saat itu rapat digelar setelah Presiden Jokowi resmi melantik 7 orang komisioner KPU periode 2022-2027 di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketujuh komisioner itu salah satunya ada nama Hasyim Asyari. Di antara para komisioner yang dilantik Jokowi kala itu, Hasyim menjadi satu-satunya petahana. Ia telah menjabat sebagai komisioner KPU RI sejak 2016. Saat itu Hasyim masuk melalui sistem pergantian antar waktu, menggantikan komisioner KPU RI Husni Kamil Malik yang meninggal dunia. Jabatan Hasyim sebagai komisioner KPU berlanjut hingga periode selanjutnya, yaitu 2017-2022. Tapi jauh sebelum berada di lingkungan KPU Pusat, Hasyim sudah lebih dulu menjabat komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah pada 2003-2008. Sebelum menduduki sejumlah jabatan itu,
Hashim aktif di Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu pada pemilu 1999 di Kabupaten Kudus. Selain terjun di bidang kepemiluan, ia juga tergabung di kepengurusan Gerakan Pemuda Ansor. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jateng selama 4 tahun pada 2014 hingga 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Negeri ini hari ini Rabu 3 Juli 2024 bagaikan kedatangan petir di siang bolong. Menggelegar kedengarannya informasi tentang putusan DKPP yang memberhentikan Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU dan sekaligus sebagai anggota KPU. Dan ini disebabkan oleh kasus asusila. Sahabat BN, benar-benar ini sangat memprihatinkan. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, seorang pemimpin yang diberi amanah oleh rakyat untuk memproses lahirnya pemimpin bangsa, lahirnya presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR RI, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, yang tiba-tiba harus menerima pemecatan dari DKPP KPU karena perbuatan asusila. Benar-benar ini sangat memalukan Indonesia di mata dunia. Sangat memalukan. Memang harus kita akui sahabat BN bahwa ada 3 yang membuat manusia itu hancur reputasinya. Pertama, tahta. Kedua, harta. Ketiga, wanita. Bagi laki-laki, tentu pria bagi perempuan. Sekarang ini yang menimpa Ketua KPU kita ini wanita. Sahabat BN, apakah kita masih belum juga mau menempatkan etika dan moral serta akhlak di negeri ini pada level yang paling tinggi untuk bangsa ini? Apakah kita masih ragu juga menempatkan etika, moral, dan akhlak di dalam menilai seorang pemimpin di negeri ini? Kalau masih belum juga, tidak dapat kita bayangkan apa azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ke negeri ini. Bayangkan, lembaga yang memproses lahirnya pemimpin yang bukan main-main, pemimpin tertinggi di negeri ini, presiden dan wakil presiden, tiba-tiba harus menerima pemecatan karena perbuatan asusila. Bayangkan, karena perbuatan asusila. Sudah sejauh manakah terpuruknya moral bangsa ini? Kalau begini, sudah sejauh mana? Sahabat BN, ini memang peristiwa yang sangat-sangat memalukan. Bagaimana rakyat akan bisa mempercayai wasit kalau wasitnya tidak saja dia
diduga bertindak tidak adil di dalam suatu permainan, tetapi sudah terbukti oleh yang mengawasi wasit ini bahwa dia melakukan perbuatan tidak bermoral. Sahabat BN, bagaimana dia akan bisa berbuat adil terhadap pemain-pemain kalau moralnya saja sudah hancur luluh? Sahabat BN, yang kita cemaskan adalah kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang dihasilkan oleh lembaga yang telah diberi amanah untuk memproses lahirnya pemimpin ini. Sahabat BN, kalau moral seorang pemimpin terpuruk atau katakan tidak bermoral, bagaimana dia akan bisa menghasilkan pemimpin yang baik? Inilah yang menjadi persoalan bagi bangsa dan negara kita sekarang ini. Karena dia baru saja memimpin pesta demokrasi untuk melahirkan pemimpin tertinggi dan pemimpin tinggi di negeri ini. Dan sekarang dia sedang memproses lahirnya pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota di negeri ini. Tahapan-tahapannya telah mulai berjalan. Kita tahu proses untuk calon independen telah berlangsung. Sahabat BN, di mana salahnya ini? Kalau begini, apakah salahnya pada rekrutmen pemimpin di KPU ini dulunya? Atau bagaimana? Karena itu, proses rekrutmen pemimpin di negeri ini perlu diperbaiki agar jangan sampai kita memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak bermoral, yang tidak beretika, yang tidak berkualitas. Negara kita ini negara besar, memiliki 17.000 pulau, terdiri dari 38 provinsi, dengan penduduk sekitar 275 juta. Kalau pemimpinnya rendah moralnya, rendah etikanya, rendah akhlaknya, bayangkan, sahabat BN, cukuplah hendaknya ini jadi pelajaran bagi bangsa dan negara ini di dalam memilih pemimpin. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.